kemarin teh Don, waktu itu teh ada agenda apa lu tiba-tiba nelpon gua, terus bukan sebenarnya nggak begitu kenal ya, tapi makanya kenal gua. Makanya kafenya yang ya gua kenal bahwa itu sering ngedatengin band-band ya. Gitu. Tiba-tiba gua bukan di telepon, di DM dulu ya. DM dulu karena kan tahu konteksnya kan. Iya. Waktu itu kontaknya kemana, DM dulu. Yang kita tuh kan Easy Film siapa? Ternyata Gondil. Terus gimana itu agendanya gimana apa? Jadi awalnya memang lagi bikin movement tuh. Jadi makanya tuh punya program per genre dulu. Kita naikin per genre. Nanti habis itu kita punya namanya event tahunan tuh pakai Summer Rock. Itu ditarik keluar bikin semacam PES gitu. Dan itu all genre. Sekarang kita punya lagi yang namanya tuh Noise Dangers yang memang untuk ekstrim musik lah gitu. Nah saat itu karena kita ini literasinya kurang di skena grunge gitu kan. Jadi itu khusus grunge waktu saat kontak Gondil tuh. Pas saya lihat referensi, wah Easy Film bagus nih gitu. Makanya kontak kan. Boleh nggak filmnya kita pakai? Padahal itu asli ya. Depannya kan gue selalu bikin ini lucu-lucuan. Itu dibawa juga di style juga ya. Iya gitu. Karena kan memang udah khas banget Easy Film kan yang awalnya. CSGO, Open Zoo gitu kan. Oh udah langsung notice tuh. Wah ini mau datang. Bisa mau datang. Ternyata waktu itu ada kegiatan lain ya. Iya ada kegiatan. Jika bisa nobar. Nah, saat itu kita nobarkan tuh. Jadi eventnya tuh minggu depan. Minggu sebelum itu kita nonton dulu Easy Film. Nonton dua part itu langsung yang grunge. Iya, dua part itu nonton bareng. Sekali mengedukasi bahwa grunge tuh begini ya. Berasal dari gini-gini, skena ini begini-begini gitu. Nah, dari situ mulai tumbuh. Dari situ mulai banyak masuk band-band yang mau manggung di Total Noise of Grunge volume 1 saat itu. Yang bikin siapa itu? Makanya aku sama teman-teman. Acaranya di tempat lu di Makaya. Karena saat itu kan Grunge itu udah libur panjang ya, liburnya udah hampir mungkin 10 tahun saya nggak nemu ada event-event itu gitu. Akhirnya kita bikin dulu coba, terus teman-teman yang di Makaya emang ada. Ya kita edukasi dulu lewat Easy Film itu. Dan akhirnya banyak yang masuk sekitar berapa ya? 12 band. Cuma karena kita tuh punya kultur dan perizinan. Karena semua sampai jam 10, akhirnya cuma dimainkan sekitar 5-6 band. 6 band kalau nggak tahu. Gimana tanggapannya tuh setelah itu? Luar biasa, dan mereka lagi kapan lagi gitu. Karena waktu itu terbentur banyak banget program, akhirnya keundur tuh. Karena kita juga punya Popang Party udah sampai volume 3. Terus Noise Dangers sudah volume 2, makanya Summer Rock volume 3. Yang selebihnya itu nanti banyak lagi program yang all genre. Nah, akhirnya nanti di Januari ini Grunge volume 2 gitu, Total Grunge. Oke, dan Don, sebelum gua membahas tentang sepak terjang Makaya Cafe nih yang namanya udah di mana-mana nih. Berangkat lu dari mana sih? Dasar awal pada akhirnya lu mencintai musik cadas ini, lu berangkatnya dari mana? Berawal dari kecelakaan motor sebenarnya. Oh gitu. Dulu tuh kan anak motor banget, mau motoran, road race. Gangster. Enggak. Kalau dibilang gangster bukan gangster ya, tapi lebih ke senang otomotif lah ya. Kalau ikut geng yang namanya tahun segitu pasti ada lah ya. Iya. Segala macam. Cuma lagi fokus ke road race saat itu. Oh, pembalap nih jadi ceritanya. Tapi ya pembalapnya mau berbadan gelap. Udah dapat ski segala macam, mau kontrak tuh sama sponsor, kecelakaan, patah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Sampai akhirnya 1 tahun itu belajar jalan. Nah, band ini yang membuat saya punya waktu itu kan dari normal kecacat kan beban mental kan. Akhirnya teman-teman band yang ngajakin, nongkrong gitu. Ngapain nonton band? Tapi nggak kelihatan tuh. Ini keluar tulangnya. Oh iya. Dia udah nggak rata tuh. Akhirnya suruh nonton band. Kebetulan saat itu belum tertarik tuh band-bandan tuh. Belum. Saat SMA baru ya ngerental happy gitu lah ya. Kapan. Pas nonton semacam parade lah, dulu namanya parade band. Itu all genre, ada punk segala macam. Kan seru tuh ngelihat orang yang rancung-rancung, pakai sedotan apa. Tertarik di situ. Ya udah gabung main nongkrong bareng. Terus makin ketagihan, makin melebar, pengen tahu segala macam. Ketemulah namanya Greencore saat itu. Ini apa sih? Gak jelas karena gua kan nggak bisa nyanyi. Jadi udah teriak-teriak aja gitu. Di Greencore itu sampai saat ini. Kalau Makaya sendiri karena bosen dengan dulu akustik, semua akustik, full band, apalagi gitu kan. Jadi intinya sih memang idealisme sama industri mungkin nggak bisa berbarengan, tapi idealisme itu dituangkan saat di gigs itu gitu. Kita bikin gigs per genre. Awal yang ringan-ringan tuh kayak semacam rock 90
terus rock klasik, terus apa heavy metal lah ya, heavy metal, glam rock kayak gitu-gitu. Bawa ini atau awalnya tuh? Awalnya itu di Makanya itu akhirnya coba yuk hal yang lebih apa nendang apa nih ya bikin apa kayak gitu-gitu. Akhirnya grunge dulu dipancing makin kenceng kan. Lama udah hardcore deh coba gitu. Itu langsung mutusin milih grindcore gitu waktu itu? Ya saat itu di situ karena apa ya grindcore itu kan berangkat juga dari sebuah keresahan ya protes gitu. Bahwa musik itu gak usah ada pakem-pakemnya lah aja bagaimana gitu. Setuju, ya. Kita berbaur main bareng. Justru skena itu kan sebuah ekosistem ya komunitas yang memang harusnya berangkat bareng dari grassroots itu sendiri gitu tuh. Jadi jangan sampai terkotak-kotakan awalnya gitu. Jadi dari situ walaupun mengecap diri grindcore tapi ya bergaul sih kemana aja sih. Justru kita butuh referensi banyak. Band saya aja sekarang tuh lebih ke grindcore eksperimental tuh Agondil. Jadi mencampurkan punk, di situ ada hardcore, heavy metal, terus juga apa keras juga ada di situ. Jadi kita campur. Bahkan nanti kita ada punya materi lagu yang ada etniknya juga. Oh dari situ berangkatnya lo mulai mencintai scene cadas ini gitu. Iya betul. Terus mulai itu apa nama band lo? Waktu itu? Yang dulu apa yang dulu namanya Kompasek. COM strip sex. Sexnya tuh ngambil dari Sex Pistols karena drummer gua tuh punk banget lah gitu kan. Jadi itu band tuh lucu. Drummernya punk, gitarisnya grunge, terus basisnya hardcore, vokalisnya grindcore. Jadi saat itu pun orang bingung ini genrenya apa sih gitu. Karena ada materi gotik ada di situ, ada materi punk juga ada gitu. Tapi karena kombinasi lah ya gitu. Karena grindcore kan logo juga anti musik, udahlah hajar aja lah di situ. Sampai sekarang. Tapi namanya masih sama itu. Beda. Sekarang juga personilnya beda karena band yang lawas itu udah bubar lama lah saat itu karena itu tadi pas nggak punya studio kita rajin bikin materi rental gitu sewa begitu punya studio sendiri susah ngumpul ada apa beli tambah cangcut lah cewek terus Thailand itu semua tuh jadi udah mending bubar gitu dari situ jadi budak korporat tuh kerja nabung. Nah pas tren keluar kerja ngapain ya bikinlah kedai kopi gitu enggak sebelum kesana tuh gue pernah dengar lu pernah kecewa sama scene ini terus akhirnya lu jual studio itu apa tuh? Betul jadi bukan kecewa sama scene sih, lebih kecewa sama personil band sendiri. Akhirnya udahlah kita gak usah rekaman. Jadi kan cerita itu dulu jadi artis kan. Rekaman, label dananya mana demo gitu. Ayo rekaman, ngumpulnya susah waktu itu. Itu yang band mana? Yang ini apa yang dulu? Yang Kompasek. Kompasek itu. Akhirnya dibubarin, gua jual tuh studio tuh satu set lah semua sama drum segala macem, cuma 6 juta. Lu mutusin buat udah nggak mau ngeband lagi gitu. Karena ya maksudnya ya pengen sampai di titik yang kita inginkan kan misalkan bikin album apa kan gitu kan ya. Karena memang menyatukan 5 kepala kan susah. Udahlah mentok. Mendingan hidup sendiri aja gitu. Akhirnya lu udah mutusin nggak mau musik tuh? Nggak bermusik. Kerja, motor-motoran, touring ke Aceh karena anak motor harus ke 0 kilometer gitu kan segala macam. Akhirnya tetap ketemunya teman-teman yang suka musik di kantor segala macam. Namanya kuping yang punya hobi ya susah loh, bener. Ketemu lagi. Kepekaan kuping ya maksudnya disediain apa juga ya emang tetap gitu. Berburu kaset ya kan majalah-majalah tetap. Ada kekangenan di situ makanya begitu hampir 10 tahun nggak di dunia itu tuh nggak update teman-teman yang lagi next siapa gitu. Tapi lu ikut terlibat nggak sebelumnya? Maksudnya lu kan posisinya kan ini agak lucu juga ya. Misalkan lu ke kota agak jauh ke Kuningan juga, ke Cirebon juga. Itu dalam 2 scene itu maksudnya lu adopsi ke sini apa ke sana tuh lebih ke kalau kita condongnya? Anak border ya di utara itu pasti lebih banyak ke Cirebon sebetulnya. Lebih ke Cirebon. Padahal Kuningan ya. Padahal Kuningan. Cuma saat remaja itu kan namanya remaja ya. Motor nggak punya segala macam. Main yang deket-deket dulu tuh. Kuningan. Pada saat di Kuningan itu kita dari anak utara Cilegon itu mau manggung aja sulit karena selalu penuh. Kan dulu bandnya banyak banget. Iya, tahu. Akhirnya udah kita ditolak juga tiap latihan nggak boleh underground. Tau nggak gitu kan. Akhirnya buka sendiri, bikin tuh acara di perempatan Caracas itu tiap malam minggu kita bikin utara. Jadi dulu tuh sistemnya 1 lagu 5.000. Mau berapa lagu? 4 lagu 20.000 naik gitu. Berarti scene-nya ada dong di sana. Ada. Saat itu ada 2000 berapa? 2008-an. 2008 ada ya? Ada. Tongkrongannya, kumpulannya bikin sesuatu itu ada di sana. Ada, di tengah juga ada di jalan sana, ada grunge, punk. Iya.
sempat collab sama anak Jalaksana bikin parade juga saat itu di Bandurasa, di Ruko Jalaksana sempat. Terus kita bikin event mingguan di Caracas. Nama studio waktu itu Generate. Nah itu yang gua suka dari scene ini tuh, ketika tidak ada ruang, ya udah kita buat ruang sendiri ya. Nah itu yang gua suka. Betul. Walaupun ditonton sama teman-teman sendiri juga nggak apa-apa ya, nggak ada urusan gitu. Ya benar. Yang nonton teman sendiri, yang main teman sendiri. Bahkan awal-awal bikin acara kan tetangga-tetangga tuh. Apa sih Don? Teriak-teriak doang. Tapi lu lebih aktif kemana tuh? Maksudnya ikut andil di scene atau memang cuman keluar, ambil referensi bawa ke? Sempat aktif di scene mana? Scene utara, terus scene Cirebon juga. Tapi saat itu juga sempat kan nggak kuliah, nggak kerja setelah kecelakaan kan. Akhirnya sampai ya sedikit hidup di jalanan, makir-makir di kesepuhan. Ketemu lah teman-teman di sana. Terus akhirnya sempat kerja, nabung, balik ke Kuningan. Gitu. Nah di Kuningan ternyata lagi hangat juga. Cuman kendalanya di tahun-tahun ini tuh kan 2 tahun ke belakang lah ya, agak sulit nyari venue, nyari tempat bikin gigs. Saya terdorong dari situ, kata teman-teman banyak dan butuh wadah, udah pakai aja makanya selama bisa dipakai gitu. Ya untung tetangganya aman, karena tetangganya gitarisnya pemberani. Oh gitu? Jadi aman dah, gak ada yang komplain selama ini sih, alhamdulillah gak ada yang komplain. Nah waktu di era itu apa yang lu lihat dari scene Bandung? Mungkin kan bentuk keresahannya salah satunya adalah nggak ada venue ya, susah sekali kan perizinan dan lain-lain. Yang waktu itu yang lu lihat apa di scene Kuningan nih? Artinya kan secara tidak langsung lu punya ingin ikut andil dalam memberikan kontribusi kepada gerakan ini ya. Waktu itu apa sih yang lu rasain di Kuningan? Itu jadi keresahan yang sama bahwa mereka tuh semangatnya tinggi ya. Iya. Kekompakannya oke gitu kan. Brotherhoodnya bagus. Cuman itu tadi nggak ada wadah aja. Jadi kita coba wadahi, fasilitasi gitu kan. Biar band-band ini nggak cuma latihan doang di studio gitu. Kalau nggak nyoba manggung, mereka nggak paham dengan set act itu seperti apa segala macam. Kalau zaman dulu kita sampai beli VCD, beli majalah, lihat idola kita tuh, set act-nya kayak gini nih, gila nih gitu kan. Sampai ada makan kelelawar. Tapi di Kuningan pun akhirnya ada yang makan marmut ya kan. Dulu makan marmut apa tuh oke-oke aja. Sekarang rame kan? Makan marmut. Apa sih ada gitu lah. Salah satunya gue yang boykot itu sebenarnya. Nah, di era itu berarti lu sempat hiatus ya kalau namanya ya, hilang ya dari scene ya. Walaupun tetap aja mau kemana pun lu jalan, kayak punya rasa tanggung jawab gitu di gerakan komunitas karena saking cintanya terhadap musik lah ya. Betul. Akhirnya lu kapan balik lagi selesai kerja dan segala macam? 2018 dan belum aktif jadi player juga, tetap di belakang panggung aja. Dan malah saat itu memutuskan untuk nggak main. Udah, gue di belakang panggung bagi-bagi tugas. Gue yang bikin atau apa segala macam, berkonsep mereka yang manggung segala macam, kita cari panitia yang memang mau gitu kan, gitu aja. Awalnya gitu. Cuman satu saat itu ada namanya Kuningan Metal Fest. Itu yang bikin dalang. Sampai manggung lah. Gak ada, gue udah gak punya personil dah. Lu tetap nggak mau gitu kan. Akhirnya tuh hamin 2 minggu tetap belum itu kalau berpikir untuk bikin makaya dan bikin stage belum ada tuh waktu itu. Itu udah jalan beberapa kali. Berarti lu lebih pulang dari lebih konsennya ketika pulang hiatus tadi, lebih konsen lu bikin makaya gitu. Bikin makaya. Enggak ke band lagi enggak gitu. Bikin kopi, mas sempat jadi atlet kompetisi kopi. Jadi ikut kompetisi segala macam gitu. Momennya apa lu yang pas? Momennya apa ketika lu berpikir gue balik deh mutusin buat bikin makaya gitu? Waktu itu lihat namanya scan si HTC Hardcore House City Crew Kuningan. Saat itu dia bikin acara di atas. Ternyata rame ya gitu. Sampai waktu itu gue nyari, mereka nongkrong di mana sih? Dan zaman sekarang tuh beda, nggak kayak dulu, nggak ada tongkrongan yang kita bilang apa sekre lah ya gitu. Nggak ada tuh, mereka di masing-masing aja. Tapi ketika ada gigs mereka datang gitu. Tapi pas ada gigs kita datengin, kayak gini. Jadi coba deh dibikin di makaya gitu. Walaupun memang pelan-pelan itu tadi dari rock klasik dulu, terus grunge mulai naik, terus popang, akhirnya udah coba hardcore, akhirnya all genre. Kebetulan gue belum kesana nih, dan ceritain makanya itu kayak gimana sih? Ada apa aja di isinya di sana tuh? Kalau makanya itu sebenarnya lebih ke kedai kopi lah ya. Kalau teman-teman bilang si Big Gibi nggak juga. Si Big Gibi mau bar ya. Lebih bar-bar lah situasinya. Kalau di sana lebih tenang, maksudnya tetap orang bisa berkunjung ngopi segala macam, tapi satu waktu kita close untuk scan ini sendiri. Berarti ada stage dong?
ngefloor. Oh. Lebih ke ngefloor. Jadi stage-nya itu cuma buat drum aja. Jadi nggak ada stage yang rigging itu nggak ada. Sebenarnya cerita itu banyak kayak gitu, cuman ada masukan dari teman-teman, udah biar gini aja intimate. Nah, beberapa band yang pernah datang pun mereka lebih senang begitu. Waktu itu juga dari Speedball Australia, oh iya di sini lebih hangat lah gitu. Karena mungkin head to head, gak ada barrier, ada garis cut gitu ya, garis cut ya. Walaupun secara fotografer pada komplain, gua susah moto. Iya ini pasti deh. Karena ketutup semua nih sama. Susah, karena ketendang lah gitu kan. Kayak gitu sih bang. Terus selain kegiatan hanya musik apa aja tuh ya, maksudnya kayak live musik apa aja itu kegiatan itu dulu ada beberapa event ya, ada fotografi, videografi, screening film. Terus kemudian dulu ada namanya ngobrol perkara iman setiap malam Jumat, kita ngundang anak-anak hijrahan gitulah. Oh iya. Kita pernah sempat bikin stand up Hafiz, nah itu rame. Bukan kita bercandain, justru baca Qurannya sambil berdiri gitu, namanya anak muda kan. Berawal dari akustik, bedah lirik, dari hadis kayak gitu ada. Kemudian screening film segala macam, kayak gitu-gitu sih. Kalau regulernya itu tetap di tribut apa, karena bagaimanapun saya baru tahu kalau bikin karya itu susah. Nah, ketika karya ini jalan kita harus apresiasi itu kan. Iya betul. Berarti lu tuh bukan segmen tertentu, kayak misalkan musik underground aja enggak, siapapun. Ya, diapresiasi sama Makaya gitu. Misalkan gini, ada orang yang menggagas bikin event, lu terbuka juga? Terbuka. Asal dengan dijelaskan konsepnya mungkin ya? Ya, rulesnya apa? Kapasitas berapa sih? Itu kalau penuh itu 300, tapi kita sarankan di 200. Karena harus tetap ada ruang bernapas gitu kan. Biasanya komitmen sama yang bikin event gimana tuh? Tinggal selnya itu? Tinggal jalan aja udah. Oh nanti, gitu? Kita yang bikin perizinan segala macam, mereka bantu di situ. Gitu. Sound apa mau dari kita, dari mereka bebas. Gitu. Selama ini kalau misalkan ada referensi sound nggak ada dari si Anu gitu. Kita hanya memfasilitasi aja gitu. Kalau ngomongin cuan nggak ada cuan. Mana lagi keuntungan? Karena bisa malam minggu, pertama malam minggu itu kan sedikit ya. Kedua ya itu tadi mengganggu pasar malam minggu lah kasihan. Pernah kita nyobain bikin gigs malam minggu, orang yang mau nongkrong santai mau makan bingung. Apaan nih gitu. Oh itu dibuka juga mereka? Kalau makan di ruang AC masih bisa. Oh masih bisa. Tiketing bisa dari AC ke belakang kan. Jadi ada 2 ruangan lah gitu. Buat nge-gigs itu dia agak panjang di ruang smoking area. Kayak gitu. Apa filosofinya? Kenapa lo harus namanya Makaya tuh? Wah ini lucu nih sebenarnya. Iya. Karena H-2 itu si percetakan pun udah nanya, mau pakai nama apa ini? Dua kali ganti. Reaksi rasa bittersweet udah turun. Apa gitu nah. Terus ingat kan, itu sebenarnya dari Abah. Namanya orang tua zaman dulu kan. Dia ngerasa udah sepuh, mendekati ujung usia, terus ngumpul. Ayo cucu ngumpul, mau bisa apa? Namanya orang zaman dulu kan ada pegang-pegangan tuh. Pegang-pegangan apa? Ya kayak bisa lihat jarak jauh, apa. Oh iya. Terus lu apa Don? Terus bisikin ilmu kaya Pak. Ilmu kaya duit belo gitu kan. Udah makanya dagang gitu. Jadi makanya itu kan bahasa Sunda lawas, dagang. Makanya kopi, dagang kopi udah. Makanya kopi. Diciptakanlah makaya. Ketertarikan kopinya kenapa tuh? Kan gak ada urusan tuh sama scene metal tuh. Karena kan setelah nggak bermusik, kerja kan urusan dengan duit ya. Iya. Akhirnya bikin bisnis apa nih setelah pensiun dari kerja gitu. Karena saya memutuskan pensiun dini saat itu. Saat itu kerja di satu brand otomotif, udah di branch manager. Cuman saya mikir mau sampai kapan? Kalau kerja pasti ada umurnya. Sedangkan area saya juga udah turun. Aja udah bisnis es krim saat itu. Es krim keluarnya Jati Barang buka, Kuningan buka. Terus main ke Tasik, ketemulah namanya Avogato. Apa ini? Kok kopi? Oh, kopi sama es krim. Nah, tukang es krim penasaran kan? Iya. Iya, kopi bisa dicampur es krim. Ternyata bisa dan enak. Terus tanya, kopinya apa ini? Kopi saset, ini bukan kopi gunting, kopi giling gitu. Karena belajar kopi dari situ. Ternyata kopi itu luas. Jadi skenanya tuh mirip-mirip dengan skena musik lah. Menurutnya tinggi segala macam. Jadi bisnis yang paling oke yang pernah gue jalanin itu cuma bisnis kopi. Gak ada rivalitas kita. Itu saling support. Makanya buka awal aja mesin kopi minjem. Makanya nih pertama kali. Kursi minjem tetangga. Serius? Akhirnya udah dibeli aja lah, kursi udah dipakai terus jadi dibeli gitu. Terus kopi ngutang karena teman-teman gitu udah buka gitu. Akhirnya buka
jalan sampai akhirnya bisa beli mesin sendiri, udah bisa mandiri ya alhamdulillah. Nggak dari politik seru tuh. Kadang kedai sebelah, susu habis sih, minjem susu, gitu. Minjem es batu kayak gitu. Cuman gini Don, maksudnya apa sih spesialnya? Kadang gua bete maksudnya nih orang harus digiling dulu. Kenapa sih nggak yang muda-muda aja? Apa sih enaknya apa sih kayak gitu-gitu? Jadi kalau dulu kan gampang ya, ditumbuk, seduh, beres, tubruk kan namanya. Jadi Enggak, kalau gua kan memang apa ya, imajinasinya saset udah simpel gitu kan. Bener. Kenapa sih maksudnya ada penggilingan yang kayak gitu biar apa sih? Apa sih? Jadi, maknanya apa sih? Kopi itu berawal dari kebun. Ya, melewati namanya pasca panen. Nah, pasca panen itu ada namanya prosesor. Ya. Nah, si prosesor ini yang membuat si rasa kopi ini berbeda. Mau itu secara full wash, semi wash, karbonik segala macam. Akhirnya lari ke roasting. Nah, si roaster ini juga dia yang menentukan rasa itu bagus apa enggak. Kita barista cuma 15% sebenarnya. Gitu. Nah, dengan metode seduh yang digiling dengan kertas itu akan menghasilkan rasa-rasa yang beda. Jadi kita juga belajar namanya flavor wheel. Flavor wheel itu semacam roda rasa. Kayak gini misalkan Americano ini ada keluar rasa apa aja. Itu rasa gitu. Mau dia dark roast atau light roast itu ngaruh. Jadi roasting kopi itu nggak asal masak sebenarnya. Ada aturannya gitu. Itu yang bikin kopi itu berbeda gitu. Terus kalau lu lihat sama kopi saset itu apa yang lu lihat dari kopi saset? Apa ya? Kalau dulu kita juga lebih ke kopi saset kan, kantor kan ada belum paham kopi. Iya. Intinya sih kopi saset itu gak sehat. Oh gitu. Karena ada gula di situ. Nah itu dia, gue kenapa maksudnya kan yang gue tahu kopi kan ada gulanya manis. Kenapa kayak misalkan di kayak kedai-kedai kopi gitu kayak pahit. Gue nggak tahu nikmatinya apanya gitu. Ya pahitnya itu. Oh gitu. Pahitnya itu. Jadi ada aftertaste. Sehat katanya ya? Sehat. Itu sehat. Jadi kopi itu bisa menurunkan berat badan juga, walaupun badan gue tetap gede. Karena makannya nggak habis. Iya. Apa yang bisa menurunkan dari bahan apanya? Jadi si kopi itu kan mengandung beberapa kandungan ya, termasuk kafein. Nah, kafein ini yang bisa menstimulasi otak segala macam. Itu bisa menahan lapar juga. Kayak misalkan banyak di luar sana itu kenapa ngopi itu pagi ya di luar negeri. Kalau malam itu udah lainnya ke bir atau wine. Iya. Karena si macam cappuccino itu kayak sarapan dan bikin kenyang juga gitu. Kalau long black, americano itu lebih sehat karena tanpa gula. Tapi jangan berlebihan juga. Jadi yang sebenarnya kopi sebenarnya nggak pakai gula sebenarnya. Ya, itu kopi yang benar itu. Bener kata bapak-bapak kita dulu, ngopi ya udah. Kopi hitam campur air selesai. Karena banyak yang nggak suka pahit, makanya dicampur gula lah gitu biasanya gitu. Ya kalau kopi itu jahat, bisa bikin asam lambung. Iya betul. Tergantung penyeduhannya seperti apa gitu. Kalau kopi-kopi yang kayak gini, kenapa nggak bikin asam lambung? Kadang namanya kopi manual ya, ada namanya proses pouring, kemudian melepas karbon dioksida di situ ada. Jadi kopi itu main matematika, kimia, fisika. Oh gitu. Kalau buat gue sih terapi. Kenapa? Lama kan? Mesti ngegiling, mesti nyeduh pelan-pelan. Iya. Karena kan kalau orang nggak sabaran, lu ngapain sih gitu? Iya. Nah kalau orang nggak sabaran, ya itulah terapinya di situ, sebenarnya gitu. Berarti kedatangan orang-orang rata-rata tahu ya bahwa makna di balik menikmati kopi dan yang lain itu. Ya, karena tahun-tahun 2000 berapa ya? 19. Iya, waktu itu sempat ramai nih gerakan kopi nih, ya kan? Sempat juga ada namanya pendekar kopi. Iya. Mungkin kalau di skena tuh polisi skena. Oh gitu. Kayak gitu. Mereka datang ke bar, airnya 90 derajat ya. Gilingannya medium aja kayak gitu-gitu. Dan memang itu ngaruh ke rasa. Kayak misalkan green zest itu kan kelembutan kopi ya. Dari yang lembut sampai yang kasar, itu beda rasa. Makin kasar, makin asam. Makin lembut, makin pahit. Upayanya apa sih teman-teman komunitas kopi itu? Apakah dia mencoba mengenalkan bahwa ini kopi yang sesungguhnya gitu apa gimana tuh? Betul. Jadi karena aku dapat mentor itu seniman kopi ya. Ya. Kita berawal dari kebun. Kita ingin kebun itu lebih memperhatikan kesejahteraan petani. Terus saya tanya, petani itu yang mana? Ya. Petani itu buruh tani, buruh petik, atau memang tengkulak yang udah kaya kan? Iya betul. Akhirnya kita konsen ke buruh tani itu sendiri petik. Oh berarti langsung nih ke petani? Iya, kita belajar nanam sampai panen saat itu, terus belajar nyeduh di bar. Sampai sekarang pun masih ada pergerakan di sana. Kan banyak banget yang terindustrialisasi si kebun-kebun kopi ini karena brand-brand besar udah main turun ke lapangan, gak di mall lagi, nyawa rumahan. Sampai ada satu brand itu dia
menguasai kebun, dalam arti dia mentreatment kebunnya, tapi setelah ditreatment hanya dijual ke dia doang gitu. Nah kita kan nggak bisa gitu juga, takutnya memang menggerus kesejahteraan petani. Iya. Terus katanya proses pemetikan tuh nggak sembarangan juga katanya. Betul, harus petik merah. Bedanya apa? Matang apa enggak gitu? Iya, matang, terus setelah merah pun dirambang. Dirambang tuh apa tuh? Di apa namanya? Direndam. Ngambang kan. Nanti yang tenggelam sama yang ngambang gitu. Itu beda kualitas juga. Diambil lah yang apa. Nah, kalau yang saset apa itu pengambilannya? Biasanya dia pakai essence dan dicampur jagung. Jadi nggak pure kopi. Nah, itu makanya nggak sehat. Oh, gitu. Walaupun mereka di mobilnya kan di mobil box menggunakan kopi asli. Iya, pasti ada kopinya, cuma dicampur. Oh, gitu. Mana ada sekarang puluhan tahun rasanya sama kan enggak? Emang beda? Panen itu pasti beda. Pasti beda karena cuaca kan. Cuaca itu berubah. Si pohon kopi ini nggak bisa hidup sendiri. Harus ada pohon pelindung. Jadi nggak boleh terlalu redup, nggak boleh terlalu terang. Gitu. Nah, tahun kemarin kenapa kopi jadi mahal karena banyak gagal panen di Indonesia, Brazil, Kolombia. Itu karena udara terlalu panas, karat daun, akhirnya buahnya kecil dan volumenya menyusut. Nah itulah. Jadi tetap ngaruh terhadap panen. Makanya tiap tahun itu pasti rasanya nggak akan konsisten. Nah, berarti apa ya? Selain mengenalkan kopi yang sebenarnya kepada halayak masyarakat ya, berarti teman-teman juga ikut andil dalam bagaimana berpikir untuk kesejahteraan petaninya. Betul. Oke gerakan ya. Keren juga ya. Keren ya. Kadang-kadang gitu miris aja gitu. Kita di kebun capek-capek ya kan sampai 7 bulan 8 bulan. Walaupun sebenarnya ya kita tidak bisa sebesar perusahaan-perusahaan besar. Betul, penyerapan kita emang nggak banyak. Ya. Makanya dilema juga kadang petani kenapa pengen petik asalan. Ada namanya petik asalan kan campur gitu. Atau memang mereka nggak sabar nunggu merah banget semua terus baru dipetik karena berbenturan sama kebutuhan. Gitu. Kadang yang industri besar mungkin harganya lebih tinggi dibanding kita gitu kan. Kita coba sebisa mungkin menyerap walaupun harganya nggak sebanyak itu. Gitu. Tapi kadang setelah diedukasi ada yang mengikut. Bu mau mahal nggak? Kalau mahal, berarti ada ini sosialisasi dulu dong. Betul. Ada edukasi gitu. Cara metik yang benar, cara ngejemur yang benar gitu. Kalau udah benar ngikutin prosesnya kita berani bayar lebih, gitu. Lebih tinggi. Ada yang ngikut, ada yang nggak. Dari zaman nenek moyang udah begini caranya. Ada yang gitu ya. Tapi setelah yang sebelahnya, yang sebelah dibeli lebih mahal. Baru dia ngikut. Gitu. Emang agak sulit sih. Butuh waktu lah itu. Oke, kesimpulannya apa sih makna bagi lu kopi? Makna kopi apa nih kesimpulan? Kopi itu bisa menjadi sebuah kendaraan untuk menyambung silaturahmi. Intinya pendapatnya tinggi lah kopi. Dengan kopi, karena kultur kopi itu sebelum kultur ngobrol. Ya betul. Makanya kadang karena itu udah dipakai sama nenek moyang kita ya. Ngobrol udah kultur kita sebenarnya manusia Indonesia itu ngumpul ngobrol. Kopi, ngopi dong, ngopi yuk gitu kan. Ngopi apa? Gitu. Dan kopi itu dengan banyak obrolan jadinya produktif kan. Betul. Dari kedai kopi ngumpul bisa gambar, bisa nyablon. Udah bikin betul. Ya ngobrol itu nggak praktis sama sederhana ya. Betul. Beri waktu sedikit untuk mendengarkan, kita bisa belajar apapun dari siapapun kan. Nah, betul. Oke. Jadi berangkat si Makaya Kopi itu dari kecintaan lu terhadap kopi nih dan punya tujuan yaitu bagaimana mengenalkan kopi yang sebenarnya, bagaimana berpikir untuk edukasi kepada petani-petani dan bagaimana mensejahterakannya, keinginannya begitu ya, arahnya kan begitu ya. Kaitannya berarti lu setelah punya Makaya Kopi itu muncullah mungkin ya jiwa-jiwa musiknya, akhirnya bagaimana dikombinasikan gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi kita bagi-bagi tugas sebetulnya. Jadi teman-teman itu kan pecinta kopi ini dakwah kopi kan. Ada yang dakwahnya dengan cara ngumpulin orang di bar segala macam. Open service, ada dengan kompetisi. Terus gue tuh mikir, kalau kita begitu terus, pengunjungnya itu aja, benar nggak? Kayak kita bikin majelis di masjid, yang datang ya udah pasti kan orang-orang tua. Kenapa nggak kan anak muda? Jadi gue dakwahnya di musik tentang kopi gitu. Malah kadang event kopi, event musik, bla 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 bla. Di tengah-tengah dimakai itu pasti ada kuis. Kuisnya itu tentang kopi. Jadi anak musik suruh bikin tentang kopi kan. Sebutkan metode manual brew 5 biji aja metodenya. Kamu mereka kan gokil gitu kan. Awalnya tahu, akhirnya besok
datang ke kedai mau pesen kopi dong, apa? Yang kemarin kuis itu apa? P60 ya udah. Lalu penyebutannya nggak wajar. Oke, berarti itu udah masuk kan. Kalau kan P60 biasanya kan nih. P60 hajar ya. Awal pakai gula nggak apa-apa, cobain dulu. Gitu kan. Kalau nggak lebih enak tuh lebih bisa pakai gula. Kayak gitu-gitulah. Jadi kita dakwahnya di musik. Dan katanya jaringannya kuat ya. Kayak misalkan si Kuningan nih, dia yang punya kedai itu berjejaring itu. Saling kenal biasanya. Saling kenal. Ada komunitasnya juga kayak gitu. Oh iya, komunitasnya ya. Saling bantu kayak gitu-gitu. Biasanya apa yang diobrolin? Banyak sih apa ya tentang apa industri. Kadang kita tuh ada namanya aksi senior sama ada yang suka bikin mulai dari kelas barista, kelas marketing, branding. JJ Otaku juga suka ngisi tentang manajemen. Karena basicnya emang orang manajemen perpajakan. Dan yang lucu kadang mereka tuh menggampangkan manajemen. Udahlah dagang aja begitu. Nah, ternyata yang sekarang bertahan itu yang suka ikut kelasnya dia. Gitu. Karena manajemen keuangan itu penting banget sebetulnya. Karena anak muda itu kan biasanya buka, yang penting buka dah gitu kan. Udah rame, duitnya dipakai main kemana segala macam. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Kayak gitu, manajemen keuangan itu penting di sebuah bisnisnya. Mungkin nggak sebuah bisnis juga dalam kultur sekian yang sekarang harus bisa memanage itu sebetulnya. Biar gigs bisa berkelangsungan kan. Makanya kadang kita udah selalu kampanye beli tiket gitu kan. Biar mereka paham tiket tuh apa sih? Kan produksi tuh. Yang harus disewa, lighting, apa sound segala macam kayak gitu. Biar bisa berkelanjutan. Nah, yang ekosistemnya tetap hidup ya. Kadang kan datang berlima, bisa nggak 50.000 berlima? Masih ayam gitu. Lagu lama. Itu gue yang biasa lakukan. Dengan privilege kedekatan kan ya. Gua kan ini gitu. Support dong gitu. Akhirnya tuh berhasil lo ngedeketnya, maksudnya mengkombinasikan antara musik dan kopi lah ya. Dan jadilah Makaya. Karena gini, pertama kali gue lihat Makaya tuh, ini siapa sih orang di belakangnya gitu. Gue lihat tuh flyernya selalu ada di mana-mana dan tiap bulan ada aja ya. Iya. Eksistensi band-band tour segala macem. Mungkin sekarang gue bisa lihat bahwa gigs yang konsisten untuk di wilayah Ciawi Majakuning, mungkin Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan ya, kayaknya Makaya deh yang produktif, yang gue lihat nih ya, yang gua amati gitu. Makanya ketika lu kemarin itu buat untuk nayangin Easy Film ya, go gitu kan, silakan gitu. Walaupun tadinya pengen datang tadinya kan, cuman dia ada lain ada kegiatan lain lah gitu. Terus setelah dikombinasikan itu si teman-teman pencinta kopi sama musik akhirnya mulai berbaur tuh ya. Berbaur. Makanya sekarang banyak banget anak musik yang kerja jadi barista di kedai-kedai kopi. Banyak banget. Jadi saya bilang sok sambil kerja, nabung, beli gears gitu kan. Karena kalau kalian suka musik, pelajarin tuh, jangan nanggung gitu kan. Mulai dari sejarahnya musik. Bahkan Easy Film tuh selalu jadi referensi MC kita nih, host kita. Jadi saya tuh suka bikin host gantian. Untuk di stage itu gitu, biar mereka muka baru. Karena pengennya tuh mencetak gak cuma musisi yang bagus-bagus ya, tapi namanya host itu kan menghidupkan suasana ya. Kita pengen punya kayak Pindes kalau dulu namanya Edwin Jody mungkin ya. Di Kuningan pun pengennya gitu sih, jadi gantian. Nah kadang-kadang anak kopi yang nggak ngerti musik, ada juga anak musik yang memang berdalami. Kopang itu apa? Nih Easy Film pelajari. Imot apa nih Easy Film begitu? Cekoknya Easy Film semua. Lebih gampang daripada gua ngejelasin. Udah nonton aja. Oh berarti lu di situ juga bukan hanya soal musik ya, tapi ngajarin teman-teman juga di situ. Iya sih. Ada berapa karyawan sekarang? Sekarang karyawan itu berarti tinggal 8. Oh tinggal 8. Setelah pandemi kan dulu 14. Sebelumnya 14. 14. Sekarang 8 di Caracas Kuningan, yang di Cirebon 4. Berarti bukan satu makanya tuh. Ada 2. Oh ada 2. Dan yang 2 ini problematik. Udah 3 kali buka tutup yang kedua ini. Yang satu join dengan orang. Konsepnya sama. Ada stage juga. Oh beda. Karena lihat lingkungan tetangga kan. Karena bisnis itu yang penting tetangga dulu sebetulnya. Makanya Makaya 2 itu nggak bisa untuk musik-musik keras. Nah, kemarin paling kita adanya hip hop, terus pop, akustik itu di sana. Itu lebih konsen ke sana karena memang situasinya nggak bisa. Kalau di Makaya sini kan situasinya bisa, ya hajar aja lah apapun itu. Yang sudah lu ini apa aja nih? Yang lu udah lakuin di Makaya, kayak misalkan katanya ada event hip hop juga yang baru-baru ini apa kemarin tuh? Ya kemarin ada hip hop, kita coba bikin pergerakan hip hop karena sebetulnya karya mereka tuh bagus dan lebih produktif. Sini ada emang di sini? Ada, tapi masih kecil. Masih kecil.
Dulu sempat gede kan, ya kan. Ayo kita bikin lagi. Nah dulu tuh kita selain Makaya itu ada partneran kedai kopi itu namanya Espresso. Ya. Hip Hop itu pernah bikin Cirap Mai 2 sampai kita ngundang rapper-rapper dari NTT, Jogja, pada datang tuh rame banget. Ya. Akhirnya berjalannya waktu dia tutup, kita cari lagi partner. Saat ini tuh ada namanya For Kopi. For Kopi juga bisa nampung juga untuk For Kopi itu? For Kopi. Ada di Gandasoli, Kuningan. Oh di Kuningan juga ada? Kuningan ada. Kemarin baru bikin gigs bareng anak-anak warga Urakan kayak gitu. Sebenarnya kita tuh senang kalau ada teman-teman kedai kopi yang mau bikin gigs lagi. Iya. Partner, karena kadang nggak ketampung yang mutur tuh. Kadang kita jadwalnya bentrok segala macam kan bisa digeser kan. Kalau ada yang lain gitu. Saat ini yang baru berjalan yaitu tadi For Kopi, Makaya, sama ini Swaka IU ini. Oh ini ya, si hari ini ya. Swaka ini. Kemarin ada siapa yang gua lihat di Instagramnya itu siapa? Anak Bandung teh, yang gua pernah undang juga kawan gua tuh. Ada si siapa? Sandi apa siapa? Yang mana tuh? Kemarin ada hip hop tuh. Acara hip hop di tempat lu. Slam. Oh, si Slam. Iya, si Slam. Iya. Itu tour apa ya? Si Slamnya tour itu. Tour kekangenan dia setelah keluar kan. Kenapa? Setelah keluar kan dia kan sempat nginep mondok tuh. Oh iya, tahu. Ayo karyanya banyak, udahlah nih kita booming gitu saat itu. Nah sekarang lagi stay di Cirebon sekitar sebulanan. Dan gua lihat tuh banyak banget ya, kayak siapa yang akustik itu Iksan ya ke tempat lu. Ya, siapa aja yang pernah mampir ke tempat lu? Mas Danto, Sisir Tanah saat itu, terus Coconut Man Bali, kemudian Kang Panji Sakti udah berapa kali karena kita juga sempat bantulah dia keliling. Di mana di Kuningan? Di mana? Di Kuningan, Tasik, saat itu. Saat ini kan manajer sama soundman-nya dari Kuningan, namanya Hamda. Saya juga belajar dari dia tuh tentang segala macam. Alhamdulillahnya saat itu viral pun saat video yang di Makaya, mungkin apa ya? Yang mana yang Panji Sakti? Sakti. Oh iya tahu gua tahu. Layar merah kan? Iya. Oh itu di Makaya itu. Aktif ya. Dia tanggalnya gua duluan yang pakai layar merah. Nah itu kayaknya gara-gara lu loh. Banyak orang yang bilang bahwa Panji Sakti itu dari Kuningan. Iya kali ya. Padahal dari Bandung ya. Iya. Banyak orang mungkin karena pernah main di Kuningan atau gimana ya. Sering banget di Kuningan tuh dari Espresso terus sempat di kedai kedai Juanda kan awal-awal gitu sebelum ketemu Makaya. Pas ada di Makaya udah coba kasih yang berbeda gitu. Karena kalau ada yang tour atau apa, gue suka bikin konsep yang berbeda tuh. Tapi kalau bikin gigs tuh cuma karena kepuasan diri sendiri tuh. Iya. Propertinya apa. Makanya kalau teman-teman kadang teman-teman Cirebon main, lu punya beberapa properti itu di gudang. Jadi kalau temanya popang bikin apa misalkan polis lah segala macam kita bikin simpan buat nanti apa yang bisa dipakai. Jadi tiap gigs tuh ada temanya. Tenang dong, orang-orang kayak kita mah emang butuh pelampiasan. Serius. Bener. Kalau nggak buceng bahaya kan? Bener. Bahaya, setahun nggak ngapa-ngapain tuh nggak buceng bahaya loh. Gila ya. Gila sumpah bener. Apalagi tuh selain itu band undergroundnya apa lagi? Yang udah datang? Underground Tabrak Lari. Oh pernah juga? Pernah juga. Terus apa lagi ya? Radang Kelamin. Oh. Saat itu rame karena kontroversi kan dengan lirik yang King of Mentot gitu. Rame tuh. Tapi ya namanya bisnis tetap kita jaga juga gitu. Beberapa mulai media partner juga banyak. Kita berjaring dengan scan di luar Kuningan kayak di timur. Eswil ini lagi masif banget pergerakannya. Kemudian teman-teman ya banyak lah dari Bandung segala macam, Jakarta. Mungkin kita juga nanti akan berkunjung ke Pelatar nanti untuk belajar di sana. Oke. Salah satunya Pelatar. Yang pasti kita harus ke Easy Film dulu sih. Iya. Belum berkunjung ke Majalengka nih. Gue sih jujur berterima kasih banget sama Makaya Coffee ya, maksudnya dengan adanya ruang gigs gitu, jadi menghidupkan scene lagi. Dan asiknya lagi adalah Makaya Coffee sudah menjadi radar bagi teman-teman yang dari luar masuk kan. Itu kan gitu. Minimalnya menjadi informasi ternyata scene Kuningan hidup dong. Scene ini itu kan jadi radar tuh. Betul. Nggak sepi banget, mati banget minimal gitu kan ya. Gua sih berterima kasih banget gitu. Makanya apalagi ketika kemarin si G Film buat referensi teman-teman di sana ya, wah gue suka banget, mau apa juga gue siap gitu. Dan rencananya besok tuh ada acara hardcore, itu apa tuh, gimana tuh? Itu HCC yang bikin, ada 4 band tour. Band dari Jakarta kalau nggak salah. HCC itu dari komunitas hardcore Kuningan. Horse City Crew gitu. Nah makanya tapi kekurangan Kuningan itu nggak punya Zen atau media. Nanti kita mau belajar sampai di film. Maksudnya apa ya? Gimana sih ngawalin bikin media tuh bang?
ngawalin bikin media. Ya mungkin berawal dari sejarah-sejarah dulu gitu. Ya si teman-teman. Apa memang harus kesukaan dulu gitu? Kalau nggak suka susah. Apa emang gimana ya? Karena kita tuh kadang lemah di narasi, diksi gitu kan. Kalau secara foto potret, jauh ada jago lah sekarang. Cara penyampaian informasinya itu yang harus apa ya? Validasi dari narasumber apa segala macam kali ya? Iya, bisa juga ada kayak misalkan kalau enggak juga cari teman-teman yang memang sudah lama di scene. Itu bisa jadi diinformasikan bahwa dulu seperti apa. Ada pertimbangan dulu lah. Oh, kayak observasinya. Kalau enggak diduluin dulu, yang dulu tuh yang sejarah-sejarahnya dulu. Kalau gua sih lebih ke sana sih. Kalau gitu udah kesininya ya kesimpulan anak-anak yang sekarang kayak gitu sih. Mengalir ya, apalagi kayak orang yang memang suka sama ideologinya, dia tuh yang harus kayak misalkan tentang apa, memang dia konsen di do it yourself atau apa stage age misalkan, ya nggak apa-apa, catat aja dia, ungkapin aja. Mungkin biarkan dia dengan pikirannya gitu deh, gitu. Karena gini, mungkin kalaupun misalkan si teman-teman itu di Majalengka itu nggak bakal sesuai dengan kultur yang ada di sini, itu juga harus disesuaikan kan? Gitu. Yang lebih keren itu yang dari lokal tuh, karena dia akan menyesuaikan dengan kulturnya di sini. Karena mereka yang paham situasi mereka sendiri. Situasinya paham gitu. Ya bagi gua, ya kenapa sih IJI Film ada? Karena ya itu sebenarnya literasi digital. Karena mungkin ya gua juga nggak tahu. Era kemarin kan pernah sempat ramai tuh yang namanya gerakan literasi, ya kan? Jelas ada dampaknya, cuman mungkin ketertarikan anak-anak muda karena ya tadi gua bilang bahwa fase sekarang itu kan orang-orang dipaksa untuk apa, mengikuti kebutuhan, ya kan? Kebanyakan orang yang pengen yang simpel-simpel, makanya ya udah, lu kalau misalkan lama baca buku ya udah gua kasih. Makanya memang menurun ya tingkat bacanya. Tingkat bacanya menurun. Ya adapun budaya itu masih ada, dan teman-teman Kuningan memulai gerakan itu, ya gue sih apresiasi. Gue sih harapannya itu mulai muncul Jain-Jain yang dulu itu kan distro itu kan jadi tempat ruang diskusi, bukan hanya tempat jualan gitu. Benar. Dan kita itu menerima Jain tuh sangat sakral sekali karena mini media waktu itu kan. Nyarinya susah. Kadang fotokopi. Iya, fotokopian gitu. Lagi punya kan. Kalau udah gitu seminggu, mana majalah gue balikin. Oh, jadi si Maka ini udah mulai merambah ke media nih. Sebenarnya pengen gitu. Udah mulai ada YouTube-nya. Kemarin coba pas gig itu kita record live. Record live itu kenang-kenangan juga buat band-band yang pernah manggung di sana. Kita coba kasih rekaman profesional. Sederhananya kalau gue sih kayaknya sederhananya gini deh. Misalkan kalau konsen mau bikin Jain ya misalkan. Kayak band-band yang datang aja coba. Pandangan dia tentang Kuningan, apa perjalanan lo kayak gitu, tuangkanlah di Jain itu gitu. Dia bisa. Kendalanya kita tuh gini Bang. Jadi ada kendala namanya kita kekurangan SDM ya. Nah, berarti korespondennya kurang segala macam. Adapun ayo bikin Jain yuk. Bikin video yuk. Berapa itu? Kembalinya tuh. Biar kita punya semangat yang sama, gak usah mikirin duit dulu. Waktu IJI Film gimana? Waktu IJI Film tuh awal-awal gimana? Emang semuanya? Enggak. Gua justru sampai detik ini pun ngambil orang yang punya semangat yang sama. Betul ya. Kalau enggak ya gitu juga nggak maksain. Maksudnya gini. Kalau gua sendiri, gua juga nggak berharap apapun gitu. Kita punya tugas apa, disiapkan sama siapa gitu. Kan sebenarnya apa yang kita lakuin saat ini tuh buat kita. Benar nggak sih? Iya benar. Kalau misalkan gua harapannya ini merubah mindset anak-anak gitu. Lu siapa dulu? Lu bukan anggota dewan gitu. Tapi kalau itu diapresiasi, kita kan bersyukur. Bener. Gitu loh. Nggak berharap apa-apa. Adapun misalkan kayak teman-teman mau ya silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak maksain hanya untuk gagasan sendiri. Dan kawan-kawan memang tidak sampai ke situ arahnya. Akhirnya kawan-kawan ya akhirnya malah nggak mood kayak gitu, pecah-pecah gitu ya. Kalau gua sendiri sama teman-teman, lu mau nggak bagian ini? Ya, emang dia fashionnya di situ, kayak adek gue, dia bagian narasi, bikin artikel, ya udah dia fashionnya. Gue paksain suruh ngedit, dia nggak bisa, ya udah nggak usah gitu, kayak gitu aja. Kayak sekarang misalkan Pegil, lu bisa nggak kameramen? Nggak bisa, tapi punya semangat, ya udah kita belajar bareng. Kayak gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Cari yang semangatnya sama ya. Dan kalau misalkan sekali dua kali salah gagal, ya memang kita belajar dan nggak ada yang
apa yang nilai ini bagus, makanya enggak persetan yang kayak gitu nggak penting gitu. Yang penting kita punya apa ya, momen udah jalan aja ya. Iya. Jalan, gitu. Nggak gini. Tapi mungkin yang penting ada progres ke depannya, mungkin lebih diatur. Ya, lebih diatur. Tapi kalau menurut gua bebasin aja, mau di situ ada anjing bangsat bodo amat. Emang udah gitu. Iya, kita emang udah gitu ya. Kedepannya ngapain tuh si Makaya Kopi? Ada mimpi nggak lu yang belum lu capai nih? Sebenarnya selain tadi bikin media. Ya, saya bikin media itu, jadi kita pengen punya event tahunan yang gede. Kemudian itu nggak punya sesuatu yang besar lah setiap tahunnya. Kalau Sukabumi kan punya Sukabumi Under, di Bandung Berisik ya kan, zaman itu. Dengan apa ya gitu? Ya langsung diawalin. Nah kemarin tuh si Makaya sama Rock ini udah mulai keluar dari kedai kan, udah bikin sewa. Oke. Kita bikin kemarin itu berapa? 18 band dalam satu hari, kayak semacam parade gitulah, fest gitu. Pengen lebih gede lagi. Karena kemarin itu konsepnya di lokal, kita nggak ngundang Westar, cuma lokal semua lah gitu. Kedepannya sih pengen kayak gitu, jadi bisa menghidupi si ekosistem ini juga gitu. Pengennya ketika ada fest itu, yang ngisi tenan makanan, apa semua dari orang-orang kita lah, distro apa segala macam gitu, biar bisa. Atau juga beri peluang kawan-kawan yang biasa main di gigs kecil, coba di tempat yang gede. Dan itu udah gua rencanain bahwa gua pengen setiap tahun bikin IG Fest. Iya keren tuh, bener-bener harus tuh, udah saatnya. Setelah dari sekarang gua berencana mau bikin IG Fest gua. Jadi pengen ulang tahun setiap tahun sekali tuh bikin IG Fest gua. Rencananya. Ya kita bisa kerjasama nih, gimana nih dari Kuningan kayak gitu-gitu mungkin. Ada lagi apa yang kayak itu? Itu sambil berjalan sambil ya apa, band-band yang tampil di Makaya itu nggak menjanjikan, cuman kita usahakan untuk level up dari mulai kita beresin apa tentang stage X. Makanya kita ini suka punya mulut yang kritis. Wayahnya nih kalau band-band yang goreng. Jangan baper ya Mas. Ulah puntungan. Gitu. Beresin ini stage X segala macam. Adalah satu band yang mau ikut. Kita belajar bareng. Lu kelas juga di sana? Lumayan. Bagus sekali memang kayak gitu. Kayak band yang pulang duluan sebelum acara kelar kita blacklist. Ya kan? Gitu. Iya. Sekarang mereka udah manggung terus pulang. Agensinya apa sih? Kita lagi happy bareng nggak? Iya. Kalau bisa ke salah satu personil, kepentok kerja, kepentok apa, boleh 1-2 orang. Kalau tiba-tiba satu band pulang gendong apa gitar segala macam, kayak eventnya nggak asik gitu kan? Masih ada itu. Ada. Dan nggak perlu dipanggil lagi. Kita capek-capek bikin gigs gitu ya, gratisan, tinggal datang gitu kan, tinggal main. Mereka begitu. Sedangkan teman-teman yang lain masih manggung dong, tengah-tengah acara lagi hangat-hangatnya, lagi naik gitu. Ya pulang kesannya gimana gitu. Berarti lu selain nerima teman-teman yang tur, lu juga ngelihat potensi kawan-kawan terus diundang sama lu gitu. Betul. Itu ngelihatnya dari mana? Kalau gitu. Apa ya? Dari karya-karya mereka. Dari mulai IG terus mereka tampil di mana, terus kita datengin, terus kita panggil. Dan sekarang kita udah bagi-bagi tugas. Kalau ngedatengin kan udah mulai gampang nih. Karena Kuningan udah mulai disorot untuk tur-tur. Tapi tugas gua adalah gimana caranya band kita juga bisa keluar. Daring juga gitu kan. Emang kita kemarin sama pemberani main ke Sukabumi. Kemana keluar kota ya untuk berjaring aja. Iya. Berarti udah mulai lah. Udah mulai. Alhamdulillah beberapa udah mulai bisa naik, dilempar sana sini, asal mau capek kayak gitu. Kalau ngomongin duit gak ada. Naik dulu. Kalau gitu. Punya duit mah kerja anjing. Bener. Kerja usaha ya kan. Kerja usaha. Ini sim gitu. Berarti selain tadi konsentrasi ke banyak berarti lu ya, kayak hari juga nih brengsek nih. Asli lu ada di mana-mana nih. Iya benar. Iya karena orang-orang gitu kayak mimpi tuh nggak pernah habis ya. Bener. Apa yang ada di kepala terus dikeluarin. Iya kalau nggak buceng. Bahaya kalau nggak buceng. Gak bisa diem intinya sih gitu, karena mungkin kita besar di sana juga ya. Tukar pikiran segala macam. Jadi secara tidak langsung kepikiran tuh. Terus kapan nih eksekusinya dipikirin mulu gitu kan. Ayo gas gitu. Atau mungkin itu belajar dari pengalaman ketika kita tidak punya wadah, tidak punya ruang, ya udah. Gue pernah di posisi itu, gue siapin buat kalian gitu. Bener. Makanya banyak band-band yang udah bagus terus tiba-tiba hiatus. Kenapa? Udah nikah, udah ini. Idola kita aja pada kawin tetap pada ngeband. Ayo dorong dong, akhirnya jalan lagi kayak gitu-gitu. Gue aja dua kali ngeband. Tetap ngeband.
Duren udah rental. Udah rental. Istilah baru tuh. Bisa dirental kan. Ternyata si Wakaya memang ini ya, kombinasi antara musik dan ininya berhasil ya. Ya, harapannya sih maksudnya bukan hanya sekedar kopi tapi juga bukan hanya sekedar itu, mungkin mudah-mudahan ya gue sih pengennya ada ruang diskusi ada juga di situ. Ada. Itu rutin. Semua kita ikutin. Kadang aktivis-aktivis yang mau demo kita tampung. Oh gitu. Mau kemana gini. Jadi kita kasih bukan arahan, sebenarnya lebih sharing lah ya. Karena mungkin beda zamannya masih zaman kita, masih zaman sekarang gitu. Jadi kita di lapangan tuh gini ya, kita tuangkan apa yang pernah kita alami saat itu gitu. Jadi ketika demo harus gini, lebih harus elok lah gitu. Keras tapi boleh, tapi harus elok. Iya. Gitu. Oke, lu lihat gimana sih? Kan lu di dunia musik nih udah lama ya. Terus lu juga menjadi wadah buat kawan-kawan. Apa sih bedanya dengan mental dulu atau scene dulu sama sekarang? Apa sih yang lu bedain? Kalau dulu tuh brotherhood tuh bener-bener brotherhood ya. Iya. Bener-bener. Jadi nggak ada tujuan di balik B, tau gak? Udang di balik batu. Kalau ada kepentingan lain ya gitu. Anak zaman sekarang ada nggak gitu? Banyak lah, maksudnya di skena apapun ya, musik, kopi, ada yang menumpangi itu gitu kan. Jadi tinggal dijaga. Tapi sah-sah aja kan, silakan aja kan. Silakan aja. Yang penting jangan sampai mengganggu ekosistem skena itu sendiri kan. Kalau udah sangat mengganggu, baru kita sikat gitu. Itu banyak juga itu yang ada beberapa kayak gitu. Terus mulai blok-blokan gitu kan. Kalau dulu kan karena kita ini membuat latihan aja susah gitu susah. Mana mikir harus musuhan sama teman gitu kan. Ada mikir kayak gitu. Bagaimana caranya kita bisa bikin gigs bareng gitu kan. Betul. Kalau sekarang kelihatannya masih gue ini genrenya ini gitu. Makanya hadir itu untuk menyatukan genre itu semua gitu. Maksudnya bermusik mah bermusik, semua juga bermusik. Udahlah, kita sama-sama aja gitu. Nggak ada beda gitu. Tapi tetap ada yang mau jalan sendiri ya, enggak, silakan. Nah, kita juga memahami saat umur segitu idealisme kita juga tinggi. Iya. Kayak gitu. Oke, Tredon, harapan lu nih buat scene Kuningan, harapan lu buat kawan-kawan yang masih konsisten di musik gitu. Harapannya tetap produktif, itu aja sih. Tetap produktif, tetap jaga brotherhood yang pasti, karena grassroots itu yang utama sebetulnya. Naik nggak naik, kita tetap saudara. Ya. Dan ya mudah-mudahan mereka bisa setelah ada ruang-ruang ini atau diskusi ini, kawan-kawan bisa mencoba untuk terbuka. Biasanya kan banyak ya band-band yang menutupi diri, nggak mau ini gitu kan, nggak mau. Makanya harus itu kenapa harus ada sharing session? Mereka tuh kan ada band-band yang bingung, bayar fotografer berapa? Nah, gitu. Undang aja fotografernya kan, apaan gratis, ayo foto gitu kan. Gitu. Saya semua ada ketemu tuh, kayak ilustrator bayar berapa? Mangklo, aku mah ya gampang, tinggal sharing profit dengan segala macam. Kan ada solusi di situ tuh, gitu. Jadi itu tadi mungkin mereka nggak pede atau band baru yang harus kemana nih, harus kemana. Sedangkan kreativitas anak Kuningan luar biasa. Udah sampai ke luar negeri malah kan. Iya, di semuanya ada. Lu butuh apa sih sebenarnya, tinggal datang ke sini ngobrol gitu ya. Ngobrol benar. Akhirnya jadi solusi gitu. Oke, Don. Thank you. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Makaya Coffee dan lu terus berjuang untuk scene berikutnya. Oke ya. Thank you ya. Makasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.